Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Dan mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi, sehingga kita semua segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Amin ya robbal alamin. Oke ya, sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini, supaya kalian bisa saling berinteraksi ya, dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone. Kita khawatir masih banyak saja oknum-oknum penipu ya, yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri dengan cara menipu orang lain. Baik, hari ini kita pengen ngebahas resiko terberat yang akan kalian hadapi ketika kalian nekat gagal bayar pinjol di tahun 2023. Ya, hari ini banyak banget dari teman-teman dan saudara-saudara kita yang belum mampu membayar, yang belum mampu melakukan cicilan dengan berbagai macam alasan. Ya, nah sekarang sedang kepo, pengen tahu bang, apa sih bang sebenarnya resiko terberat ketika kita galbay pinjol? Baik yang legal OJK ataupun yang ilegal. Kalau yang ilegal, ya kita pengen bahas yang ilegal dulu. Kalau yang ilegal itu hanya satu, harga diri dan nama baik kita. Itulah yang akan menjadi taruhannya ketika kita nekat gagal bayar di aplikasi pinjol mereka. Ya udah, nggak masalah, silahkan. Mereka menebarkan fitnah, ini itu segala macam, dengan memberikan foto yang kita yang udah diedit-edit, lalu memberikan caption yang cukup kurang ajar ya. Mereka itu memberikan informasi yang sudah memfitnah kita, yang akan menghancurkan nama baik kita. Mungkin kita akan dikatain maling ya, perampok, pencuri, dan melarikan uang perusahaan, dan ini itu segala macam. Gak masalah, dan hal itu udah sering terjadi. Jadi kalian gak perlu panik lagi. Kalaupun hari ini itu terjadi kepada kalian, kalian bukan orang yang pertama. Kalian itu mungkin orang yang udah ke ratusan ribu, yang keberapa lah. Dan hari ini orang-orang yang sudah pernah mengalami masalah seperti itu sudah kembali berhasil untuk bangkit dan tidak lagi terjebak dengan nama yang aplikasi pinjol ilegal ini. Kalau gua sih lebih baik malu sebentar ketimbang harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol ilegal ini. Dan kasih tahu sama mereka, kalau seandainya mereka memang menyebarkan data kalian, mereka mempermalukan kalian, maka hutang di aplikasi mereka nggak usah dibayar lagi. Jadi udah cukup jelas ya, impas. Kalau mereka mempermalukan kita nggak usah bayar lagi di aplikasi mereka. Itu yang pertama. Nah, resiko terberat apa ketika kita gagal bayar atau tidak mampu membayar di aplikasi pinjol legal OJK? Dan hari ini masalahnya masih banyak juga teman-teman dan saudara-saudara kita itu nggak tahu kalau aplikasi yang mereka pakai itu ternyata ilegal. Jadi gua udah bolak-balik nge-share. Hari ini per Januari tahun 2023, aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu hanya tersisa 102 aplikasi pinjol legal. Selain dari 102 aplikasi pinjol legal OJK itu, maka fix dinyatakan ilegal sesuai dengan pemberitahuan dari pihak OJK. Baik, nah apa resikonya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjol legal OJK? Apa bang kira-kira yang terberat? Tidak ada yang terberat. Hari ini yang membuat masalah ini menjadi berat karena kalian terus-terusan saja memikirkan segala sesuatunya. Hari ini kalian masih tetap menguras energi kalian untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Bang, hari ini aku khawatir bang, kalau pihak debt collector lapangan itu datang ke rumah. Apa yang kalian khawatirkan? Karena kalian selama ini udah menonton video-video bagaimana ganasnya debt collector lapangan. Tidak semuanya seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang perlu difikirkan hari ini. Tapi bang, bakal mereka itu akan membuat kita malu. Enggak. Kalau seandainya hal itu terjadi, mereka teriak-teriak di depan pagar rumah kalian itu mengatakan, "Woi, bayar utang lu. Lu punya utang di aplikasi begini." Itu mereka sudah melanggar ketentuan hukum. Silahkan rekam lalu segera laporkan. Laporkan kemana? Kepada pihak aplikasinya terlebih dahulu. Yang kedua kepada pihak OJK dan AFI. Dan yang ketiga, apabila memang mereka
mengancam keselamatan kalian dan berserta keluarga, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Itu yang paling banyak menjadi masalah hari ini. Dan yang kedua, resikonya yang terberat itu kita akan terkoneksi ke Slick OJK. Hanya itu saja. Dan itu ya masih cukup biasa. Dan bagaimana cara kembali membersihkan nama kita, bagaimana cara kembali menghapus blacklist BCking tadi, kita tinggal bayar saja hutang kita di aplikasi mereka. Maka secara otomatis pula nanti BCking kita akan kembali putih bersih. Jadi nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan hari ini masalah BCking. Nah itu pun tidak semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu sudah terkoneksi ke Slick OJK atau ke BCking. Yang kepo pengen tahu ya aplikasi apa saja yang mungkin terkoneksi ke Slick OJK, kalian bisa ngecek di video sebelumnya. Aku juga udah pernah share ya. Jadi untuk kalian yang baru-baru saja terjebak dengan namanya aplikasi pinjol ini, kalian harus lebih aktif ya. Kalian harus rajin menambah ilmu pengetahuan dan wawasan supaya kalian nggak panik, supaya kalian tidak berpikir negatif. Hari ini kita tidak menginginkan lagi adanya korban-korban yang terus berjatuhan hanya karena masalah aplikasi pinjol. Masalah hutang di aplikasi pinjol ini tidak besar dan jangan diperbesar lagi dengan cara berbuat yang tidak benar. Contohnya, ya kan, kalian masih tetap saja gali lubang tutup lubang. Kalian masih tetap saja mengurung diri di dalam kamar sendiri. Kalian masih tetap saja melampiaskan kemarahan kalian, kegelisahan kalian itu kepada keluarga. Janganlah. Jangan sampai masalah yang di luar rumah itu terbawa ya ke dalam kondisi keluarga. Nanti udah pasti rumahnya tambah panas. Ya, keluarga kita pun nanti jadi nggak nyaman lagi. Nah, untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu nih yang paling banyak menggunakan pay letter. Tapi nggak juga ya kan. Nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, hari ini banyak kok yang menggunakan pay letter. Nah, bagaimana kalau resikonya kita gagal pay letter di tahun 2023 ini? Semua hampir rata aplikasi yang sudah menggunakan pay letter itu memang terkoneksi ke Slick OJK atau BCking. Itu hampir bisa kita pastikan ya. Untuk Kredivo, Akulaku, Home Credit, Shopee ya, itu udah terkoneksi ke Slick OJK atau BCking. Nah, bagaimana? Apakah 4 aplikasi tadi memang sudah punya debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya memang sudah. Ya, tapi tidak untuk di semua daerah. Jadi nggak perlu panik. Kalau rumah kita itu di atas gunung, masih jarang lah. Selama mereka itu datang dengan baik, sopan dan santun, ya udah sambut aja bahas mereka itu sebagai tamu ya kan. Kalau ada roti, ya silahkan disuguhkan juga kepada mereka. Mereka juga akan capek menagih ke rumah kita yang hasilnya juga belum tentu ada. Nah, untuk abang-abang debt collector, ya kan, ya ini mereka juga bagian dari tugas mereka. Makanya di video-video yang lain gue nggak pernah menyalahkan yang namanya debt collector, karena gue sadar ya mereka ini juga berjuang mencari makan untuk menghidupi keluarganya. Cuma terkadang memang masih banyak debt collector lapangan ini yang belum mendapatkan pelatihan. Itu juga tidak bisa disalahkan. Seharusnya yang memberikan fasilitas untuk mendapatkan pelatihan itu ya perusahaan pinjol itu sendiri. Namun sepertinya memang pinjol sengaja sih ya, nggak mau. Kalau menurut aku ya, asumsi pribadi aku, kalau seandainya nanti semua debt collector lapangan ini sudah terpelajar dan mendapatkan pendidikan sertifikasi dari pemerintah atau dari OJK, ya nanti perusahaan mereka bangkrut. Karena udah pasti nggak boleh yang namanya mengancam-ngancam, mengintimidasi, melakukan tindak pidana lainnya, kekerasan baik secara fisik dan mental, itu nggak boleh. Dan kenyataannya di lapangan hari ini masih banyak saja debt collector lapangan itu yang melakukan hal itu. Dan ya udahlah, nggak usahlah kita menyalahkan mereka ya, karena hari ini yang diadu domba itu kita sesama kita sebagai anak bangsa. Kalian pernah melihat, dan kita akan rilis nanti penangkapan kantor-kantor pinjol ilegal itu yang ternyata bos-bosnya, cukong-cukong dan mafia-mafianya itu diduga berasal dari luar negeri. Nah, hari ini yang menjadi debt collector itu ya kita sama kita anak bangsa. Sementara itu bos-bos dan cukong-cukongnya setelah mereka raup keuntungan secara pribadi dari Indonesia ini, mereka bawa lagi ke luar negeri, mereka bawa ke negara asal mereka.
Nah memang kalau untuk yang ilegal, gue sih sependapat dengan Menko Polhukam RI, Pak Mahfud MD yang mengatakan tidak usah dibayar sekalian. Ya itu udah cocok ya. Bagus kalau menurut gue seperti itu. Jadi supaya jangan mereka pikir Indonesia ini sebagai lahan yang empuk untuk bisa ditipu-tipu dan ditakut-takuti lagi. Ya kan? Masyarakat kita pun harus cerdas. Ingat, untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu tidak ada tuntutan hukumnya. Dan mereka untuk sampai dengan hari ini belum memiliki debt collector lapangan. Mereka itu tidak punya legal standing hukum yang jelas. Mereka itu tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah hari ini. Oke? Jadi tidak ada risiko terberat apapun yang akan kalian hadapi di tahun 2023 ini. Yang terpenting fokus ya berbenah, mengupgrade diri menjadi yang lebih banyak lagi, menambah penghasilan dengan yang lebih baik lagi, maka kita akan terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.